Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 45C Pendidikan Biologi yang beranggotakan Rifa Nur Afifah, Rizka Nurwati Yanwar, Satrio Akbar Utama, dan Tessa Nurani. Pada video ini, kami akan melaporkan praktikum mengenai plasmolisis. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Bahan tanaman, daun rhodis color. Yang kedua, bahan perlakuan, sukrosa 1 molar, NaCl 1 molar, dan air biasa. Yang ketiga, alat-alat mencakup mikroskop, plastik mika, silet, pipet serum, dan pinset. Baik, untuk langkah pertama kita siapkan kaca preparat. Namun karena tidak ada, saya menggunakan plastik mika. Kemudian kita ambil daun Adam Hawa dan kita iris dengan menggunakan silet. Kemudian setelah diiris belakang daun hawa, kita simpan di atas kaca preparat atau mika. Kemudian benarkan dengan pinset supaya posisinya tidak melipat. Kemudian kita teteskan beberapa tetes air putih ke atas kaca preparat. Kemudian kita ambil tutup kaca preparat, atau di sini saya menggunakan mika, di atasnya. Setelah ditutup, pastikan tidak ada gelembung yang tersisa, dan untuk air yang tersisa di pinggir plastik mika itu dilap oleh tisu. Kemudian, kaca mika yang sudah berisi irisan daun Adam Hawa, daun bawah Adam Hawa, kita masukkan ke dalam mikroskop dan amati jaringan epidermis yang terlihat. Kemudian yang selanjutnya kita ambil larutan sukrosa dengan menggunakan pipet tetes dan kita teteskan ke atas preparat yang tadi sambil memegang tisu untuk menyerap kelebihan sukrosa yang berada di atas preparat. Kemudian setelah itu langsung kita lihat lagi di atas mikroskop, dan juga tidak lupa menyalakan stopwatch untuk melihat seberapa lama jaringan yang kita amati plasmolisis. Setelah terjadi plasmolisis, selanjutnya kita masukkan beberapa tetes air ke dalam preparat yang tadi sudah dibersihkan air sukrosanya. Kemudian amati dan catat waktu deplasmolisis yang terjadi. Langkah selanjutnya kita bersihkan air yang tadi di atas preparat menggunakan tisu, kemudian kita masukkan larutan NaCl ke atas preparat yang tadi. Setelah dimasukkan, kemudian kita amati dan tidak lupa kita aktifkan stopwatch untuk mengetahui seberapa menit atau detik waktu yang digunakan untuk plasmolisis. Berikut adalah penampang mikroskopis pada rhodis color. Nah, ini pada keadaan sel normal ketika diberi air. Selanjutnya ketika plasmolisis sukrosa 1 mol. Dan ini pada plasmolisis NaCl 1 mol dan deplasmolisis air. Selanjutnya hasil pengamatan terkait pengamatan yang telah dilakukan. Nah, di sini pada air biasa, sel epidermis bawah memiliki warna ungu, penuh dibatasi dengan dinding sel. Nah, sel ini dalam keadaan normal. Sedangkan pada sukrosa 1 mol dengan waktu plasmolisis 5 menit
32 detik. Nah, sel epidermis yang tadinya penuh berwarna ungu setelah ditetesi sukrosa dan diamati beberapa menit mengalami penurunan volume dan warna ungu mulai mengecil, tidak memenuhi sel. Sedangkan untuk NaCl 1 mol dengan waktu plasmolisis 2 menit 7 detik, sel epidermis yang tadinya penuh berwarna ungu setelah ditetesi NaCl dan diamati beberapa menit mengalami penurunan volume dan warna ungu pada sel mengecil dan berbentuk bercak kecil pada bagian yang berwarna ungu. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa pada sel tumbuhan Rhodioscaler terjadi proses plasmolisis ketika diberi reaksi sukrosa dan NaCl. Pada saat direaksikan dengan sukrosa dan NaCl, sel vakuola terjadi penurunan volume. Hal ini menandakan bahwa sukrosa dan NaCl memiliki konsentrasi lebih tinggi atau hipertonik dibandingkan konsentrasi sel yang hipotonik. Pada saat NaCl diteteskan, sitoplasma akan mengkerut menjauhi dinding sel dan kelamaan akan memudar membentuk bercak berwarna ungu. Sedangkan pada sel yang direaksikan dengan sukrosa, sitoplasma akan mengkerut karena air keluar dari vakuola dan kloroplas akan terlihat lebih jelas. Hal ini karena ketika sitoplasma mengkerut, kloroplas akan merapat sehingga tampak jelas. Pernyataan di atas dapat didukung oleh pernyataan dari Singalingging pada tahun 2017 bahwa jika sel tumbuhan diletakkan di larutan dengan kadar konsentrasi tinggi, sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor yang menyebabkan sel tumbuhan lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti itu akan layu. Kehilangan air lebih banyak akan menyebabkan terjadinya plasmolisis. Pada membran sel terdapat proses yang dinamakan transport membran. Transport membran adalah jenis transport zat yang terjadi di dalam sel. Transport membran meliputi difusi dan osmosis. Pada proses osmosis, air akan bergerak menuju daerah dengan konsentrasi lebih tinggi atau pekat untuk mencapai kondisi yang seimbang. Terdapat 3 kondisi yang terjadi pada osmosis, yaitu hipertonis, larutan di luar lebih pekat dibandingkan di dalam sel. Lalu ada hipotonis, larutan di luar sel lebih encer daripada di dalam sel. Dan ada isotonis, yaitu larutan di luar sel dan di dalam itu sama konsentrasinya. Nah, sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonis akan terjadi plasmolisis dengan pengeluaran air dari dalam sel vakuola yang mengakibatkan membran sel menyusut dan terlepas dari dinding sel. Apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan isotonis, maka tidak ada pergerakan air di dalam dan di luar sel, dan membran sel masih menempel di dinding sel. Selanjutnya, sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan hipotonis, maka air dari luar sel akan masuk ke dalam sel vakuola. Keadaan ini akan meningkatkan tekanan osmotik sel yang mencegah pembekakan dan mencegah lisis. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada sel tumbuhan Rhodioscaler terjadi proses plasmolisis ketika diberi reaksi sukrosa dan NaCl. Karena kedua reaksi tersebut memiliki konsentrasi tinggi atau hipertonik, sehingga sel tumbuhan akan kehilangan air dan tekanan turgor yang menyebabkan sel tumbuhan menjadi lemah dan mengakibatkan terjadinya plasmolisis. Sedangkan sel tumbuhan yang diberi reaksi air biasa akan terjadi proses deplasmolisis karena sel tumbuhan kemasukan larutan air yang bersifat hipotonik yang membuat sel mengambang atau bertambah besar ukurannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.